Ceritanya sedih jangan dikasih ke mama. Karena mama udah susah sama ayah. Oh, Ayah selalu kayak gitu selalu setiap bilang hari. Kalau ade punya cerita bahagia kasih ke mama. Tapi kalau ade punya cerita yang sedih jangan kasih ke mama, kasihnya ke ayah. Jalanin aja dulu kesendirian aku kayak sambil berjalan sambil mencari. Karena menurut aku kita sebagai perempuan juga harus mencari, Bun. Kita nggak bisa diem aja nunggu. Karena kita juga mencari untuk apa? Untuk yang terbaik gitu kan. Kalau kita nunggu aja kita nggak tahu itu yang terbaik atau bukan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, saya Ika Kartika, ibu dosen tukang ojek pengkolan. Hari ini kita perdana di acara podcast terbarunya ibu dosen, yaitu di YouTube channelnya Kepo Bareng Ibu Dosen. Nah, ayo semuanya cepetan di subscribe, di like, dan di komen. Terus itu ditonton sampai akhir. Soalnya nanti di akhir akan ada giveaway yang menarik. Oke? Nah, sekarang siapa ya tamu spesial perdana yang akan diwawancara ibu dosen? Penasaran nggak? Nih, ada loh yang mau diwawancara. Nih kan saya kan di syuting sinetron tukang ojek pengkolan. Itu jadi ibu dosen. Siapa coba yang jadi anak saya di tukang ojek pengkolan? Suka nonton nggak tukang ojek pengkolan? Penasaran kan? Ayo siapa? Ada dua. Kita sambut Arifah Lubai. Assalamualaikum semuanya. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam sayangku. Wah, aku nih ya kalau di syuting tukang ojek pengkolan, aku dipanggilnya Bunda. Tapi kalau di sinetron ya aku dipanggil apa sayang? Dipanggil ibu, jelas. Dipanggil Bunda ya. Kenapa aku dipanggil Bunda? Soalnya kan kalau misalkan di tukang ojek pengkolan itu peran. Nah, peran itu kan manggilnya ibu. Ya udah, jadi aku mengikuti kan. Tapi kalau untuk di real life-nya sisi nyaman aku ya aku manggil Bunda. Jadi ya udah aku manggilnya Bunda karena udah nganggep mama kedua juga gitu. Wah, asik ya dianggap mama kedua sama si cantik Arifah Lubai. Bisa aja Bunda mah. Iya nih, soalnya nih Arifah Lubai ini kalau di lokasi syuting dulu pertama kali ketemu sama saya itu apa ya? Sedikit tomboy. Bener gak sih? Bener. Dengan rambutnya yang tergerai panjang itu ternyata tomboy banget. Gak nyangka, dikira kalau orang rambutnya panjang itu feminin, tapi dia itu tomboy loh. Beneran? Terus kayak bodo amat gitu orangnya. Ya, ingat nggak dulu pertama kali kita ketemu? Ingat banget. Terus kita tuh yang agak-agak apa? Ini gimana ya kita ya? Oh iya benar yang kita bingung juga kan, kita kayak gimana? Bingung kan pertama kali kita di tukang ojek pengkolan pada saat itu karena masih mencoba meraba karakternya. Bener. Tapi by the way aku ketemu Bunda tuh bukan di tukang ojek pengkolan kan? Aku ketemu Bunda tuh pertama kalinya tuh di FTV kalau nggak salah. Sumpah itu lucu banget kayak ya Allah ternyata nggak nyangka ya maksudnya bisa jadi Bunda sekarang gitu loh. Kalau Bunda udah tua. Oh ya ampun. Tapi dulu aku ketemu Bunda tuh aku masih kecil banget kayak umur. Aduh ya ampun. Kayak umur aku kan sekarang 19 nih. Kayaknya aku di situ umur 15-an deh. Terus Bunda jadi siapa? Waktu itu Bunda jadi mamahnya Lawan Main, bukan mama aku. Oh, kok bisa tahu kalau itu Bunda? Soalnya mama pernah foto sama Bunda. Terus mama yang ngingetin aku pas aku main tukang ojek pengkolan. Mama bilang gini, "Dek, kayaknya ini yang pernah syuting bareng sama kamu." Aku tuh nggak ngeh awalnya, aku nggak merhatiin Bunda. Terus aku bilang, "Masa sih mah?" "Iya, yang ini loh, ternyata di mama ada fotonya waktu itu." Terus aku bilang, "Oh iya ya Allah." Berarti kontinitinya apa? Apa? Ada kontinitinya dong, yang pasti bikin khas kenal mama pasti inget apa? Tai lalat. Tapi sekarang tai lalat udah gede, untung bukan tai kebo. Aduh ampun deh ya. Mohon maaf Bun, kenapa jadi tai kebo di bawah? Ya nggak apa-apa lah daripada tai-tai yang lain. Oke. Oh maaf ya. Ini kan intermezzo supaya nggak terlalu kelihatan tegang.
ya. Betul. Jadi bisa sedikit rileks dan santai. Betul. Wah, luar biasa nih ya. Ini ternyata Arifah Luba itu udah pernah ketemu saya dulu di FTV dan ternyata saya tuh sudah tua. Oh, sudah tua ya? Sudah tua. Tapi ya ampun, kelihatannya masih muda. Ih. Kita sama kan kalau lagi nongkrong bareng. Kalau lagi nongkrong ya. Aduh, apalagi ya. Oh ya. Ampun. Gini. Jadi begini loh sayang. Ini kan podcast perdananya Bunda. Nah, di podcast ini Bunda tuh pengen banget menguliti kamu sayang. Karena pasti banyak nih yang nonton nih pasti pengen tahu kan, kepo kan, tentang kehidupan, percintaan. Wah. Jadi ya gimana nih sayang? Dari apa dulu nih Bunda? Sebentar, Bunda ditanya. Dia udah gak sabar. Kok aku grogi gitu kayak. Ya kayak gak pernah syuting aja setiap hari sama Bunda. Gimana? Jadi gini loh sayang. Kan kalau di sinetron itu namanya Karina. Ya. Sebetulnya Arifah. Terkadang orang tuh banyak manggil Karina ke bawah. Distract. Bahkan tidak sedikit orang berpikir ya Karina gitu, Arifah Lubainya terlupakan. Iya, gitu kan. benar. Ya kan Bunda aja sering manggilnya Karina. Bukan Arifah. Karena Arifah ribet banget, Karina aja deh gitu. Padahal sebenarnya ribetan Karina. Menurut Karina, Iya. tentu kan Karina lagi. Iya. Menurut Arifah, jika seperti itu, apakah ada suatu penolakan atau artinya nama gue kan bukan Karina, nama gue kan Arifah. Nah, atau memang fine aja, biasa aja, atau memang ada keberatan? Untuk aku pribadi sih fine aja. Jadi kayak gimana ya, karena Karina itu juga udah masuk gitu ke kehidupan aku. Jadinya aku yang ketika orang taunya Karina, orang manggil Karina, bahkan Bunda manggil aku Karina, ya aku merasa yang kayak udah ya fine aja, karena ya aku ngerasa ya aku Karina dan aku Arifah gitu. Jadi orang lain manggil Karina ya nggak apa-apa, orang lain lagi manggil Arifah ya nggak apa-apa kayak gitu. Jadi udah nempel banget. Udah nempel banget. Jadi Karinanya. Iya, jadi kadang malah kalau orang manggil Arifah aku suka nggak ngeh gitu loh. Suka yang kadang orang misalnya kayak Arifah, aku masih kadang akunya kayak gitu masih yang apa gimana gitu. Cuman kalau orang yang kayak Karin, aku malah justru yang lebih yang lebih iya familiar gitu. dengan Karin ya. Iya, daripada jadi untuk diri aku sendiri malah kayak lebih ke Karina gitu. Iya. Tapi tetap kalau misalkan di luar karakter mah ya aku Arifah gitu. Oke. Terus kan pertama kali Bunda ngelihat Karina pada saat itu dengan rambut panjangnya, dengan tomboynya, dikasih karakter tomboy memang kebetulan Yap, kan? betul. Ya kebetulan. Tapi memang terus balik lagi ke tadi sempat Bunda cerita bahwa tiba-tiba Karina berambut pirang dan Karina terlihat tampil feminim dari tomboy. Terus jadi agak-agak seneng pakai rok, seneng pakai anting, inget kan? Ya. Pada saat itu Bunda lihat bolak-balik Karina ganti anting, besoknya ganti anting. Itu kenapa bisa terinspirasi begitu? Padahal dulunya tomboy, masuk ke karakter Karina tomboy. Tiba-tiba dari karakter Karina yang tomboy, kok malah di keseharian jadi feminim gitu. Itu kenapa tuh sayang? Gimana ya? Jadi itu yang tadi aku bilang, aku mencari jati diri aku gitu. Jadi mungkin pada waktu itu aku merasa ya udah aku bodo amat gitu, kayak aku nggak mikirin penampilan aku nggak mikirin aku harus make up nih, enggak sama sekali. Dan aku memang kayak sebenarnya kan aku emang cuek anaknya kan gitu. Cuman berjalannya waktu karena sambil mencari jati diri, aku menemukan sesuatu rasa penasaran yang ada sama perasaan aku sendiri gitu. Kayak pas banget aku kan dapat peran berjilbab, dibuatin jilbab gitu, dan disitulah rasa penasaran aku yang menggebu-gebu gitu. Dan aku penasaran kayak gue pengen deh gitu ke diri sendiri, gue pengen deh potong pendek gitu. Akhirnya aku potong pendek sampai akhirnya gue pengen deh ngewarnain rambut, sampai akhirnya aku warnain rambut yang dimana ternyata warnanya wow, masya Allah.
Iya. Ngejreng Ngejreng banget banget Dan gitu sebetulnya kan. kalau nggak salah kita syuting di TOP itu nggak boleh sebetulnya dengan warna rambut seperti itu Iya, ya. cuman Karena Karina mungkin pada saat itu memang dikasih harus berhijab Iya. kan waktu itu. Dan makanya aku kenapa memberanikan diri untuk Karena memang diwarnai berhijab pada saat. berhijab. Aku juga misalkan ketika aku tidak dikasih karakter berhijab, aku nggak akan memberanikan diri aku untuk merubah Arifah. Gitu. Jadi aku tetap ada di mana ya udah aku Karina gitu. Karena aku dikasih bukan kesempatan, karena aku dikasih pada saat itu karakternya dirubah untuk berjilbab gitu. Jadinya ya udah sekalian gitu ya. Jadi rasa penasaran aku terjawab gitu, bisa aku jawab gitu. Menemukan jati diri dong. Menemukan jati diri. Ternyata aku lebih nyaman pakai hijab. Nah, di sini ya. Jadi topik utamanya memang Bunda pengen banget tahu tentang kenapa kamu berhijab gitu. Jadi selain memang karena karakter pada saat itu memang diharuskan berhijab. Tiba-tiba berhijab ya. Dibuat cerita bahwa kamu berhijab ya sayang. Terus kamu juga akhirnya menentukan bahwa kedepannya pun seterusnya kamu berhijab. Sementara Karina masih muda, ya kan? Masih umur berapa? Masih muda sekali ya. Dibanding aku sudah tua. Jadi ya kan sudah berhijab ya. Akan kehilangan ada ketakutan kehilangan masa masih muda yang masih pengen gaul dan berpakaian yang modis-modis, itu semua sudah dipikirkan dong tentunya. Udah Bunda, Jadi udah bismillah ya. Udah bismillah. Hijrah. Insya Allah belajar. Aku sih gini, jadi pada saat itu ketika aku dijilbabin di TOP, aku kayak merasa ya udah, aku merasa rasa penasaran aku yang ingin coba rambutnya diwarnain, di highlight, semau aku lah gitu kasarnya. Sampai akhirnya aku sih minta sama Allah gini, maksudnya kayak ya Allah, aku pengen lebih baik gitu. Setiap aku berjalan aku pengen lebih baik, walaupun mungkin akhlakku masih belum baik juga gitu. Ketika aku pengen lebih baik, walaupun aku nggak melakukan kebaikan itu, ya setidaknya aku mau lebih baik gitu. Sampai akhirnya berjalannya waktu, aku merasa kayak aku ngerasa gini, ketika aku melihat orang yang berjilbab, aku kayak ih adem banget ya. Terus kayak mereka tuh nggak ribet sama rambutnya, mereka nggak ribet yang harus ketika keluar mereka. Iya bener, soalnya kan waktu itu bentar-bentar kan kamu bawa. Aku catokan, bawa hair dryer gitu kan. Kayak aku melihat itu kayak aku mikir tapi aku nggak mau sebatas mikir doang Bun, karena aku takut kayak hanya semata pikiran aku aja gitu. Sampai akhirnya ya udah berjalannya waktu, aku juga nggak mikirin kayak gue bakal jilbaban nih ke depannya, nggak sama sekali. Kayak udah aku jalanin sampai titik di mana aku juga nggak ngerti gitu. Aku sampai kayak aku nggak tahu sama sekali. Pokoknya intinya waktu aku liburan sama mama sama keluarga, kan kakak-kakakku tuh jilbaban semua. Bahkan sepupu-sepupu aku tuh hampir semuanya berjilbab gitu. Jadi aku doang yang belum berjilbab. Nah, aku tuh kayak ngelihat banget kayak di situ rasa ademnya aku gitu sama mereka, kayak ih kok nyaman banget ngeliat mereka yang kelar mereka prepare, mereka udah tinggal jilbaban aja keluar udah rapi, udah cantik, udah anggun gitu kan. Sedangkan aku kayak harus nyatok segala macam. Sampai akhirnya di mana titik aku ngajak kakakku yang kak cari jilbab yuk. Aku bilang gitu kakakku yang kedua yang pertama sama yang kedua. Sampai akhirnya dia yang kayak yuk, kenapa kok pengen cari jilbab? Nggak apa-apa, aku pengen beli jilbab aja buat siapa tahu gitu kan. Sampai akhirnya nyampe lah nih ke tempat jilbab, nyoba, ternyata kayak aku nemuin sesuatu yang kok gue nyaman ya. Yang tadi dibilang nyari jati diri. Nyari jati diri. Ketemu sampai kira aku jati diri itu. Iya, insya Allah ini jati diri yang maksudnya aku bisa tetapkan ke depannya, yang sebenarnya gitu. Sampai aku ngerasa kok nyaman ya gitu. Sampai aku bilang, aku keluar dari fitting room, aku bilang, "Mah, cantik nggak?" Aku bilang gitu, "Mah, cantik nggak, Mah?" gitu. Terus mama, cakep gitu, cantik deh. Sampai akhirnya ya udah dari situ aku belajar untuk pakai jilbab. Masih belajar. Kayaknya aku belajar itu hampir seminggu. Dari seminggu aku memutuskan lillahi ta'ala aku berjilbab. Sampai aku mikir gini sih Bun,
aku nggak mikir gini, aku nggak mikir kayak oh kalau gue jilbaban gue nggak bisa nongkrong kayak anak muda, enggak. Karena menurut aku jilbab itu kan sebuah kewajiban aja gitu kan, sebagai perempuan memang harus berjilbab, menutup aurat. Itu kasarnya ya bunda, agama Islam maksudnya mengajarkan kayak gitu. Tapi menurutku ya udah, ya aku menjalankan sebuah kewajiban sebagai perempuan, tapi aku tidak menutup kemungkinan kalau aku mau nongkrong ya nongkrong gitu. Aku nggak memilih aku nongkrong sama siapa gitu, karena ya udah ini adalah kewajiban yang udah aku jalanin gitu. Apalagi, dan nggak menghalangi sesuatu yang mau aku jalanin ke depannya gitu. Apalagi hijab sekarang itu kan modis banget, lucu-lucu banget bunda gitu, cantik-cantik. Terus juga kayak bunda tadi nanya apa aku nggak takut akan hal rezeki. Aku sih mikir gini, awalnya aku mikir gini, aduh kalau gue berjilbab gue nggak bisa dapet sinetron anak muda nih yang kasarnya SMA yang pakai rok pendek apa segala macem lah, yang masih heboh segala macem gitu. Tapi entah perasaan aku lebih berpikir rezeki kan Allah yang ngatur. Kalau akunya takut sama aja aku kayak nggak percaya sama Allah gitu kan bun. Makanya aku yakin walaupun mungkin ketika aku berjilbab rezeki aku sedikit daripada aku sebelum berjilbab, cuman itu udah sebaik-baik rezeki yang Allah kasih. Makanya kayak ya udahlah bismillah aja aku kayak gitu. Alhamdulillah, seneng banget bunda dengernya sayang. Amin. Ya waktu pas bunda denger Karina berhijab, waduh, jadi bunda sendiri jadi semoga saya cepat bisa. Amin ya Allah. Insya Allah bunda. Didoain. Ya ampun sayang, tambah cantik berhijab. Amin ya Allah. Bicara tentang cantik, bicara tentang hijab. Setelah berhijab dan semakin cantik, bagaimana dengan percintaan? Apakah setelah berhijab yang namanya cowok yang ngedeketin jadi berkurang atau malah banyak yang ngejar? Dan apakah sekarang Karina itu sudah punya seseorang yang spesial di hati Karina? Atau bagaimana? Coba, pengen tahu kan? Aku sebelumnya sih pertama kali aku berjilbab, aku kayak yang memutuskan ya udah biarin Allah yang ngatur gitu, biarin Allah yang ngasih aja gitu. Sampai akhirnya Allah memang nunjukin ketika aku deket sama A, B, C gitu. Ternyata oh si A ini nggak baik gitu, itu Allah cepet banget ngasih taunya gitu bunda. Si B ini nggak baik, si C ini nggak baik, sampai akhirnya titik dimana aku sempat kayak berpikir udahlah gitu, udahlah jalanin aja dulu kesendirian aku, kayak sambil berjalan sambil mencari. Karena menurut aku kita sebagai perempuan juga harus mencari bun, kita nggak bisa diem aja nunggu. Karena kita juga mencari untuk apa, untuk yang terbaik gitu kan. Kalau kita nunggu aja kita nggak tahu itu yang terbaik atau bukan gitu. Kasarnya ketika mencari itu bukan kita menjadikan diri kita adalah sebagai laki-laki, bukan kan, lebih kayak kita mencari, kita ikhtiar gitu, kayak oh ini orangnya baik nggak ya buat kita ke depannya gitu. Kita maksudnya mau lebih tahu orang itu, sampai akhirnya ada titik dimana aku patah hati, aku ngerasain. Bisa patah hati juga? Ya manusiawi bunda. Aku tomboy bisa patah hati. Ya aku punya perasaan gitu. Maksudnya aku ngerasain patah hati, aku ngerasain down. Sampai akhirnya aku cuma butuh di hidup aku figur ayah sih, sosok figur ayah gitu. Yang dimana 3 tahun lalu kayak aku kemana-mana sama almarhum, aku bareng-bareng dia terus gitu. Yang aku butuhin adalah figur ayah, bukan seorang laki-laki, dia adalah pasangan aku gitu. Karena menurut aku ya kalau dia jadi pacar aku memang pasangan gitu kan, tapi yang lebih aku butuhin adalah sosok figur ayah gitu. Sebentar, kok kayaknya jadi merinding ya lihat sayang cerita tentang ayah sambil berkaca-kaca matanya. Kenapa sayang? Gak apa-apa. Ada sesuatu yang memang mungkin masih sangat begitu mendalam di hati Karina tentang ayah. Iya. Apa sebegitu dekat Karina sehingga setelah sekarang ayah nggak ada, Karina begitu sangat merasa kehilangan? Karena sedih ya, bisa nangis. Aduh, kalau ngomongin ayah sih sebenarnya nggak kuat ya, kayak kenapa aku nyari pasangan adalah figur ayah gitu, karena aku deket banget sama ayah. Aku dekat sama mama, aku dekat sama kakak-kakakku, tapi maksudnya untuk keseharian aku, per menitnya aku, per detiknya aku, itu aku sama ayah terus ngabisinnya. Dari aku casting, naik motor, berjuang, sampai akhirnya aku nemuin jalan aku bisa sinetron. Maksudnya ayah yang selalu nemenin aku pulang pagi, aku callingan pagi, ayah yang nemenin gitu bun. Dan si ayah nih, ya maksudnya sosok ayah yang menurut aku gitu,
yang memang sangat amat menyayangi anak-anaknya gitu, dan dia nggak pernah marah ketika aku salah sekalipun gitu, dan dia selalu yang gimana ya bun, yang ngebikin aku ngerasa terlalu agak sulit melepaskan, karena setiap harinya aku selalu diginiin, adek ada cerita apa, kalau ceritanya sedih jangan dikasih ke mama karena mama udah susah sama ayah. Ayah selalu kayak gitu setiap hari. Kalau adek punya cerita bahagia kasih ke mama, tapi kalau adek punya cerita yang sedih jangan kasih ke mama, kasihnya ke ayah. Sampai akhirnya berjalannya waktu, selama aku jalan 5 tahun aku entertain, pokoknya selama aku hidup lah, selama aku umur di 16 tahun aku sama ayah terus. Aku kehilangan ayah di umur 17 gitu, kehilangan ayah di umur 17. Dan ya menurut aku sekarang aku menjalani percintaan itu bukan hanya sekedar relationship. Untuk aku, untuk kasmaran aku, enggak. Aku menjalani sebuah hubungan untuk sosok figur ayah ke depannya gitu. Karena aku udah bukan butuh lagi seorang pasangan yang wah, diganteng nih gitu. Wah, jadi, orangnya gini-gini nih. Seseorang yang bisa menggantikan juga figur ayah. Aku tidak menyamakan dia. Ya. Harus tidak sebagai ayah. Ada yang bisa menggantikan ayah. Enggak ada. Tapi paling tidak bisa seperti bisa ayah. Bisa mengisi kekosongan aku Karina seperti ayah. Ketika ayah enggak ada. Enggak ada. Dan aku nggak tahu ya, maksudnya biarin aja Allah yang ngatur percintaan aku gitu bun. Tapi aku untuk sekarang, insya Allah sampai nanti aku nemuin nih gitu, aku nemuin gitu. Udah doain. Iya, dan alhamdulillah sekarang udah ada yang nemenin aku gitu, udah ada yang ibaratnya kita masih sama gitu umurnya, tapi dari cara dia memperlakukan aku seperti aku diperlakukan sama ayah gitu. That's why aku bisa bilang kayak gitu, karena sebelum-sebelumnya mungkin aku punya gebetan yang umur jauh, yang mungkin ada 26, aku nggak merasakan hal itu justru gitu. Tapi aku nggak tahu kenapa aku dengan dia aku merasakan gitu. Dan ya aku menemukan ayah lah intinya. Udah bisa rasain itu. Ketika syuting dan ketika kita sama-sama kamu kenalin. Iya. Ayah bunda tahu ya. Dan ya bunda doain itu yang terbaik buat Karina. Insya Allah bunda. Saya bunda juga dulu kan sempat ketemu juga sama ayahnya Karina kan. Jadi bunda yang sedih. Ayah Karina pernah bilang almarhum sama bunda, titip Karina. Ya. Bunda sejauh. Ya itulah sedih ya kalau ngomongin ayah. Mau ngomongin mama ya. Waktu itu kan juga Karina kan waktu pas bunda kita sekeluarga Sofian di TKP pada saat almarhum ayahnya Karina meninggal, kita melayan. Karina begitu terpukul almarhum, ya sampai nangis terus ya. Nggak bisa berhenti. Bahkan kayak nggak sanggup lah udah gitu. Cuman kita harus tetap berjalan. Ya, sempat beberapa hari juga kalau nggak salah Karina sempat down, tapi terus mungkin ya itulah yang bunda ya kamu harus kuat gitu. Ya. Karena hidup ini memang harus penuh kekuatan. Ya kalau kita nggak kuat, ya kita nggak akan pernah bisa bertahan dalam hidup ini. Benar banget. Ya kan. Dan ternyata kehilangan karena Tuhan itu lebih menyakitkan menurut aku daripada karena manusia. Kasarnya ketika kita kehilangan karena Tuhan, kita benar-benar gak bisa ngelihat gitu loh bun. Ketika kita kangen-kangennya. Tapi kasarnya ketika kita kehilangan karena orang lain, kita masih bisa ngelihat dia walaupun kita gak bisa lagi ngobrol, gak bisa lagi nyentuh dia. Cuma sini kita masih bisa ngeliat dia jarak jauh gitu. Walaupun sebenarnya konteksnya sama-sama sakit ya, namanya kehilangan kayak gitu. Tenang sayang. Almarhum ayah lihat Karina sekarang di sini berdiri kokoh, menjadi wanita cantik. Amin bunda. Berhijab, pasti almarhum bangga. Amin ya Allah, semoga. Sedih banget dengar cerita Karina tentang almarhum ayah. Nah, setelah kita mendengarkan cerita haru dari Karina tentang almarhum ayahnya, supaya sekarang kita lebih ceria dan berbahagia, mari kita dengerin lagu dengan judul Hal Indah dan Sempurna
yang bakal dinyanyiin oleh rekan saya, Donna Situmorang. Kau hembuskan nafasmu untukku, hingga ku bisa hidup lebih lama. Mungkin aku penuh kelemahan, tapi jangan biarkan aku sendirian. Bisikan rasamu di sela-sela mimpiku. Mungkin ku bisa dengar semua lelahmu. Kaulah hal yang indah dan sempurna bagiku, meski terkadang sulit pahami hatimu. Kau hembuskan nafasmu untukku, hingga ku bisa hidup lebih lama. Mungkin aku penuh kelemahan, tapi jangan biarkan aku sendirian. Bisikan rasamu di sela-sela mimpiku. Mungkin ku bisa dengar semua lelahmu. Kaulah hal yang indah dan sempurna bagiku, meski terkadang sulit pahami hatimu. Kaulah hal yang indah dan sempurna bagiku, meski terkadang sulit pahami hatimu. Jadi kita udah dengerin lagu yang dinyanyiin oleh Donna Situmorang. Nah, sekarang tiba saatnya kepada giveaway. Seperti yang sudah dipaparkan di depan, saya katakan bahwa akan ada giveaway untuk 3 pemenang dan ada hadiah dari Spekta. Nah, pertanyaannya sangat mudah. Dengerin baik-baik. Apa sih judul lagu yang tadi dinyanyikan oleh Donna Situmorang? Ayo cepet komen di bawah ini untuk jawabannya. Aku tunggu dan pengumuman pemenangnya akan diumumkan minggu depan. Oke? Muah. Oh ya ampun sayang. Terus apa namanya? Di luar dari ya kita
kita ini jadi sedih terus ya, kita sekarang Harus senang. ceria-ceria lagi dong ya. Nah, pernah nggak selama Karina sekarang itu kita syuting setiap hari, pernah terpikir nggak untuk kuliah? Sekarang Karina tuh kuliah Belum. belum beres. Enggak, aku belum Udah kuliah beres? memang. Oh, oke. Nggak terpikir pengen kuliah bisa? Alhamdulillah terpikir. Cuman belum terfikirkan untuk kapannya karena masih harus bantu. Oh, jadi beberapa. mungkin orientasinya sekarang itu kerja dulu. Kan bisa kerja sambil kuliah. Bisa, cuman kan kuliah juga harus butuh biaya. Kita kan harus Oh ya, oke. memahami itu ya Bunda. Iya, Cuman sayang. sekarang kayak aku juga maksudnya nabung untuk, maksudnya gini, kuliah kan bukan cuma untuk di semester awal. Kita juga harus mikirin semester selanjutnya, ke depannya, preparingnya gitu. Makanya untuk mencapai itu aku sedang siapkan gitu. Insya Allah kalau memang rezekinya ada, kesempatannya ada, kesempatan pasti ada, kesempatan selalu ada gitu menurut aku. Ya maksudnya tinggal gimana nantinya aja insya Allah. Tapi kuliah mau, aku mau banget. Amin ya Rabbal Alamin. Didoain ya sama Bunda ya sayang. Doain. Wah, Insya Allah luar Bunda. biasa Karina ini setiap hari memang saya nggak punya anak perempuan, anak saya laki-laki semua. Tapi dengan adanya Karina dan Bunga yang juga anak di keluarga Sofyan di TOP, saya seperti punya anak wanita sesungguhnya. Kita kan selalu seru-seruan ya sayang. Iya, benar. Coba menurut Karina, selama kita syuting di TOP, momen apa yang paling Karina jadikan itu kenangan terindah yang tidak akan pernah terlupakan selama kita di TOP, selama kita bareng-bareng? Yang mana? Ada kita ke Jepara, ada kita Iya. umroh. Momen umroh. Karena di situ semua rasa dicampur. Momen umroh. Rasa bahagia, kita bisa umroh bareng. Kita sama-sama jadi paham siapa kita sebenarnya ketika kita umroh gitu loh Bun. Sampai akhirnya ya nemuin keluarga baru juga kan kalau umroh. Kita Iya. bawa keluarga masing-masing, kita kenalan, silaturahmi dengan orang-orang yang notabene kita nggak kenal sebelumnya gitu. Ya itu sih momen umroh. Sama momen Jepara juga. Oh ya, oke. Sekarang Bunda pernah ngeliat kalau ngobrol nih sama Karina, ada sisi-sisi di mana kok kayaknya Karina itu bisa komedi, bisa bikin kita tuh ketawa terpingkal-pingkal. Emang ada bakat ngebodor ya? Hah? Atau memang pernah bercita-cita jadi seorang komedian tapi tidak tersampaikan, tidak tersalurkan, sampai kalau kita ngobrol-ngobrol ketemu tuh, Karina ingat gak tuh kalau yang apa tuh kita waktu itu yang kita kumpul sama semuanya di Kabupaten Bogor? Bun, malo. Ngomongin bahasa Sunda apa tuh? Coba ingat nggak? Harap puntennya. Hararapunten. Masa apa itu hararapunten? Hapunten. Dia bilangnya hararapunten. Ya ampun. Jadi aku kalau aku tuh kayak aku suka banget bikin orang, maksudnya aku suka bikin orang ketawa sebenarnya. Kayak itu kepuasan diri aku sendiri ketika aku merasa bukan nggak bahagia, aku merasa lagi terpuruk. Aku seneng ketika ada orang yang ketawa karena aku. Kayak aku dikasih ini aja energi gitu dari dia, kayak Iya makanya harus kayaknya happy ada gitu. bakat komedi deh. Kayaknya diasah deh itu. Itu Iya barangkali ada jadi komedian selanjutnya. jangan gitu kenapa sih? Iya enggak, soalnya beneran sampai terpingkal-pingkal kan pada saat itu. Bilang hararapunten, hararapunten. Hararapunten. Jadi aku ketemu orang-orang waktu itu, aku ada acara di salah satu desa ya Bun ya. Iya. Namanya Cihidang Udi. Cideng Udi. Jadi memang itu kepala desanya sama kita udah kayak family banget gitu, kayak emang udah keluarga banget, udah kayak om banget gitu, udah kayak bapak banget gitu. Sampai akhirnya ya aku memberanikan diri aja di situ, lagi posisinya lagi rame, pada ngomong bahasa Sunda, sedangkan aku bukan orang Sunda nih gitu. Kayak mohon maaf nggak sopan nih. Bukan orang Sunda pada ngomongnya Sunda gitu kan. Sampai akhirnya aku ya udah ketika mereka ngomong Sunda semuanya, aku yang udah nyeletuk aja. Mereka ngomong hapunten gitu ya. Iya. Aku nyeletuk hararapuntennya gitu kan. Terus Coba kata- sekarang, coba pengen denger, kangen banget. Ada gimana bener-bener- itu ya? Bisa nggak diulang lagi? Nggak bisa, malu bikin Bunda ketawa-ketawa sampai bener-bener nahan kencing kali Gimana ya Bun ya? Iya tuh kan, nggak bisa ngulang kan? Nggak bisa. Bisa ngulang nggak?
Bunda coba pancing dulu, Bunda mau gimana? Gelis, bade ka mana atuh? Geura sok ka dieu. Ulah ngalamun wae di dinya, bade naon atuh di dinya ngalamun wae. Harara. Sumpah, harara punten gelis. Sumpah gak ngerti atuh. Aduh, cicing wae di dia ka dieu. Gak ngerti. Dia ngomong apa sih? Aduh, minum. Gak tau Bunda. Sumpah, kayaknya itu memang lagi agak-agak miring otaknya deh. Jadi apa yang ini lo dikeluarin aja gitu kan. Iya, padahal gak ngerti. Coba Bunda tadi ngomong apa? Ngerti gak? Gak ngerti, alhamdulillah. Ya gak ngerti tapi dijawab sebisa-bisanya ya? Bisa ningali. Lucu nih ya, kalau ada yang nanya, ada yang naksir mungkin atau apa, pernah pakai bahasa Sunda. Bunda, ini translate dong gitu. Translate, orang kalau translate bahasa Inggris gitu ya, ini bahasa Sunda. Lucu kamu Nana. Ya ampun. Terus gimana? Udah bisa dong sekarang bahasa Sunda secara kan pacarnya orang Sunda kan? Iya Sunda ya. Iya. Ya aku mah ngomong sama dia mah nyeblak aja, malah kayak lebih ke Betawi sih gitu. Cuman dia emang suka ngomong Sunda kayak kalau dia ngomong apa ya? Gimana ya? Dia kalau ngomong gerak gitu. Gimana sih? Gimana? Gerak ka dieu. Cepet gerak gitu. Gimana sih? Cepet gerak. Enggak. Cepet gerak. Cepet buru gerak. Iya. Buru-buru gerak. Iya gitu deh pokoknya. Aku tuh kadang suka yang, hah gerak, oh panas, aku suka gitu, oh panas, aku suka gitu. Dia Gerak kayak, bukan itu tuh yang suka naik pohon. kerak. Mohon maaf udah. Ya kayak gitu sih. Aku dikit doang bisa bahasa Sunda. Kayak punten, sekarang udah ngerti, harara puntennya gitu kan. Terus monggo, mangga, terus nuhun teteh, nuhun gitu doang sih bisanya. Oke. Sedikit seetik Tuh, seetik katanya. Udah deh, aduh pusing ya kalau dia ngomong bahasa Sunda. Mendingan kamu nggak usah aja deh ngomong bahasa Sunda daripada jadi menghancurkan kata-kata Sunda. Kata bahasa Sunda, saya sebagai orang Sunda jadi marah. Iya, nanti dihujat lagi aku. Oh. Maaf orang Ya Sunda. ampun, ngobrol-ngobrol gini kan nggak kerasa kan? Iya. Sudah hampir 1 jam kita ya. Alhamdulillah, senangnya Bunda bisa ketemu sama Karina dan ngobrol di sini bareng. Ini kebetulan kita kan lagi libur syuting, jadi kita bisa ngobrol di podcast. Gak terasa ya, dari mulai seru-seruan sampai cerita sedih. Ya Bunda cuman bisa berdoa kelak Karina menjadi orang yang sukses dan membanggakan ya orang tua. Allah. Ya sayang? Doain Oke, Bunda. ada pesan mungkin? Pesannya buat kalian semuanya, pokoknya tetap semangat ngejalanin hidup, terus apapun yang dijalanin itu yang terbaik pastinya. Dan jangan pernah berharap sesekali sama harapan kita sendiri, karena rencana kita belum tentu ada di rencananya Allah. Kayak gitu. Oke, good ya. Luar biasa anakku Arifah Lubay. Nah, jadi sudah mendengar semua kan cerita tentang percintaan, kenapa berhijab, tentang almarhum ayah yang begitu dicintai, dan tentang segala hal. Jangan lupa tonton, kan? Jangan lupa pokoknya tonton terus di setiap hari Jumat jam 20 malam podcastnya Bu Dosen di channel YouTube-nya Kepo Bareng Bu Dosen, dan pastikan nonton dari awal sampai akhir soalnya ada giveaway menarik, dan tentunya tidak lupa untuk subscribe, like, dan komen. Oke sayang, oke semuanya, sampai jumpa. Nah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku beranjak pergi, bukan ke lain hati. Kekasihku yang lari mencari
nikmati para pecinta pagi. Nasibku tak seindah harapan, namun waktu terus berjalan mengharuskan aku tetap tenang. Mungkin dia malu dengan keadaanku. Aku orang biasa, dia luar biasa. Hidupku seperti ampas kopi, alurnya bikin sakit hati, terbuang habis dinikmati para pecinta pagi. Nasibku tak seindah harapan, namun waktu terus berjalan mengharuskan aku tetap tenang. Gelas kopi, teman awali hari, manisnya tetap bisa ku nikmati, pahitnya terasa seperti hidup, seperti ini, seperti ampas kopi.
hembuskan nafasmu untukku, hingga ku bisa hidup lebih lama. Mungkin aku penuh kelemahan, tapi jangan biarkan aku sendirian. Bisikan rasamu di sela-sela mimpiku. Mungkin ku bisa dengar semua lelahmu. Kaulah hal yang indah dan sempurna bagiku. Meski terkadang sulit pahami hatimu, kau hembuskan nafasmu untukku, hingga ku bisa hidup lebih lama. Mungkin aku penuh kelemahan, tapi jangan biarkan aku sendirian. Bisikan rasamu di sela-sela mimpiku. Mungkin ku bisa dengar semua lelahmu. Kaulah hal yang indah dan sempurna bagiku. Meski terkadang sulit pahami hatimu, kaulah hal yang indah dan sempurna bagiku. Meski terkadang sulit pahami hatimu.
lebih lama. Mungkin aku penuh kelemahan, tapi jangan biarkan aku sendirian. Bisikan rasamu di sela-sela mimpiku. Mungkin ku bisa dengar semua lelamu. Kaulah yang sempurna bagiku. Meski terkadang sulit pahami hatimu, kau hembuskan